Pernah kepikiran nggak kenapa sih ada ide yang bisa viral cepet banget, sementara ada juga gerakan penting yang malah gagal total? Nah, hari ini kita bakal bongkar sains di balik gimana sebuah perubahan itu beneran terjadi. Kita semua pasti punya teori sendiri kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, intuisi kita dan semua yang kita kira kita tahu soal titik kritis atau tipping points ternyata salah besar. Coba deh kita ingat-ingat lagi tahun 2020. Virusnya nyebar dengan pola yang bisa ditebak. Kayak matematika aja gitu. Tapi anehnya, perilaku buat ngelawan virus itu, misalnya pakai masker, penyebarannya acak-acakan banget. Nah ini petunjuk pertama kita nih, perubahan sosial itu cara kerjanya beda sama penyakit. Oke, jadi kalau perubahan itu nggak nyebar kayak virus, terus gimana dong? Jawaban pertama yang mungkin kepikiran sama Anda, pasti influencer kan? Tapi pertanyaannya datanya beneran ngedukung itu nggak sih? Kita ambil contoh Twitter deh. Cerita yang paling sering kita dengarkan, katanya tanggal 17 April 2009, Oprah nge-tweet untuk pertama kalinya dan boom, Twitter langsung jadi fenomena global. Nah, ini yang menarik banget dari data ini. Tweetnya Oprah itu ternyata bukan percikan apinya loh. Itu lebih kayak bensin yang disiram ke api yang emang udah nyala gede. Pertumbuhan gila-gilaan Twitter itu sebenarnya udah mulai berbulan-bulan sebelum Oprah ikutan. Jadi, siapa dong pahlawan sebenarnya? Ternyata bukan satu seleb di tengah-tengah jaringan. Pahlawannya justru banyak orang biasa di pinggiran. Geng-geng pertemanan yang dekat banget di tempat kayak San Francisco yang nyebarin dari mulut ke mulut. Cerita Twitter tadi itu sebenarnya ngebongkar mitos kedua yang jauh lebih gede. Ide bahwa kunci penyebaran itu adalah jangkauan yang luas, lewat ikatan lemah, atau ya sekedar kenalan aja. Dalam ilmu jaringan ada dua model nih. Ada yang namanya ikatan lemah, ini tuh kayak kembang api. Wush, satu ledakan besar, nyampe ke banyak orang, tapi ya udah, sekali doang. Satunya lagi ikatan kuat. Ini lebih kayak jala ikan, rapat, saling nyambung, dan kuat. Nah, selama ini kita tuh kayaknya terobsesi banget sama si kembang api. Faktanya, cara Twitter nyebar itu bukan kayak virus modern, justru lebih mirip kayak wabah hitam di zaman dulu, lokal banget, dari rumah ke rumah. Jadi dia gerak dari satu lingkungan ke lingkungan lain di Bay Area, terus loncat ke kota lain kayak Cambridge, dan ngulangin pola yang sama persis. Semuanya lewat jaringan pertemanan yang kuat dan saling mendukung. Semua ini ngerucut ke satu ide utama. Jadi gini, mengubah perilaku, nyobain teknologi baru, atau ikut sebuah gerakan, itu bukan penularan sederhana. Para ilmuwan nyebutnya penularan kompleks. Bedanya apa sih? Gampangnya gini, ini tuh nggak kayak flu yang sekali kena langsung ketularan. Kalau ide kompleks, Anda nggak akan ketularan cuma karena lihat sekali. Anda tuh butuh lihat beberapa teman atau orang yang Anda percaya ngelakuin itu dulu. Baru deh Anda berani ambil resiko buat nyoba. Kenapa kita butuh penguatan sebanyak itu? Karena tanpa sadar, otak kita tuh nanya-nanya terus. Ini beneran bisa dipercaya nggak? Ntar dibilang aneh nggak ya? Risikonya sepadan nggak sih? Nah, penguatan dari teman-teman kita itulah yang ngejawab semua pertanyaan itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Kalau influencer sama jangkauan viral itu cuma mitos, terus strategi yang beneran ampuh buat bikin perubahan itu apa dong? Ternyata ada angka ajaibnya loh. Dari banyak banget eksperimen, ketemu satu titik kritis yang konsisten banget. Begitu ada sekelompok kecil yang super komit dan jumlahnya nyampe 25% dari total grup, mereka itu bisa ngebalikin norma mayoritas. Cuma butuh seperempat loh. Artinya apa? Artinya strategi yang paling sering kita pakai kayak tembakan acak, nyebar pesan kemana-mana, atau peluru perak nyari satu influencer gede, itu hampir pasti bakal gagal. Kenapa? Ya karena dua-duanya nggak ngebangun penguatan sosial tadi. Strategi yang berhasil itu justru kebalikannya. Namanya bola salju. Anda nggak mulai dengan ledakan gede. Malah sebaliknya, Anda mulai dari tempat yang kecil, mungkin agak tersembunyi, di dalam satu grup kecil yang rapat banget, di mana semua orang saling kenal. Nah, disitulah ide baru bisa dikuatin bareng-bareng, sampai akhirnya punya momentum buat ngegelinding jadi besar. Dan bukti di dunia nyatanya luar biasa. Ada eksperimen di Malawi, di sana strategi influencer sama viral itu dampaknya hampir nol. Tapi strategi bola salju, wow, peningkatan adopsi teknik pertanian barunya nyampe hampir 300%. Jauh banget kan bedanya? Jadi, kesimpulan utamanya ini nih, perubahan yang beneran ngefek itu nggak dimulai dari tengah, dari seorang bintang besar.
Perubahan itu lahirnya justru di pinggiran, di dalam kelompok-kelompok kecil yang saling percaya, yang ngasih satu sama lain keberanian buat nyoba sesuatu yang baru. Ilmunya udah jelas banget kan? Jadi daripada kita sibuk nyari satu influencer gede, mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, kelompok kecil mana ya yang bisa saya yakinkan? Karena ya disitulah perubahannya sesungguhnya itu dimulai.